Tapi biasanya kalau IHSG ambruk parah gini, kalau rebound bisa 3-4%. Benar. gitu. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini ada Paham Pantauan Saham Makin Paham Makin Cuan. Yes, bareng Mario Katarina. Gua Triputra tim CNBC Indonesia. Ya, kenapa gue gak bilang semoga Sobat Cuan dalam kondisi keadaan sehat dan bahagia? Pastinya tidak bahagia kalau ngelihat IHSG-nya merah dari pembukaan perdagangan di bulan Desember nih ya. Ternyata ya, dari tanggal 1 Desember start nih Put, sampai sekarang tanggal 12, sampai ketika kita ngobrol ini sebelum podcastnya tayang, ternyata gak ada yang hijau. Memang merah semua ya. Berarti hijau. Udah 8 hari perdagangan. Berarti ini salah satu Desember terburuk sepanjang masa. Serius? Iya. Gak pernah ya kayak gini ya? Kayak setahu gue gak pernah Desember sampai pertengahan bulan ini merah semua. Bahkan 20 tahun terakhir itu Desember selalu hijau. Makanya 20 tahun terakhir ya. Iya. What happened ya di Desember 2022 ya. Beberapa hari sih buat balas dendam. Tapi gak tahu. Benar-benar. Cuman masalahnya sekarang tuh dominasinya udah kurang lebih sekitar 8 hari. Perdagangannya udah merah gitu ya kan. Kalau misalnya kita lihat sisa perdagangan dari tanggal 13 ke 30 ya, masih ada sisa berapa sih? 10-an lah ya, 10, 11, 12-an lagi lah ya. Kita lihat apakah itu bisa berbalik nih hijau. Cuman ini kenapa sih? Kalau dilihat kenapa sih, ada apa sih IHSG kita gara-gara goto? Enggak juga kan? Iya. Iya. Utamanya sih pertama memang net sell asing lagi gede-gedenya ya. Oke. Kalau lihat 1 bulan terakhir tuh keluar 10T, 1 minggu terakhir keluar 7T. Investor 8T out lah ya. ada ya. Investor asing out. Okay. Ya rata-rata yang dijual sebenarnya bukan GoTo yang nggak bisa dijual. Makanya GoTo kan nggak bisa dijual. Nah terus apa? Itu karena salah satu sentimen negatifnya aja yang membuat akhirnya out di beberapa saham yang lain berarti. Nih, gua salah satu yang out gede kan emang big cap BCA, BMRI, Telkom, Astra, BNI gitu yang diguyur-guyur asing. Tapi emang sentimen utama ya gara-gara GoTo sebenarnya. Jadi yang pertama tuh GoTo membuat sentimen negatif ke semuanya akhirnya atau ketidakpercayaan terhadap market Indonesia dulu secara general. Yang pertama kalau misalnya dari sisi retailnya dulu ya, yang non asing itu ada beberapa yang banyak yang margin call malah. Oh, dijual paksa. Ya. Itu kan GoTo-nya kan nggak bisa dijual, yang dijual sampainya, yang lainnya jadi tertekan juga. Ya jadi yang gua tanya-tanya dari broker-broker, katanya beberapa ada yang margin call tuh gara-gara GoTo gitu. Ya dari satu dua broker yang gua tanya sih gitu ya. Jadi ini ya GoTo ini kan beli GoTo. Biasanya ya trader-trader yang agak risikonya tinggi ya. Dimakan gede. Ya dia harapannya habis lock up naik gitu. Iya. Ternyata tidak Bukalapak sebenarnya habis lock up naik. Bener. Ya. Tapi ini enggak loh. Ya bedanya apa? GoTo itu beneran di lock. Jadi memang beneran di lock, nggak bocor. Misalnya buka kan bocor 10%, misalnya ada yang bocor lebih dari 10% malah, ada yang buang semua. Jadi ketika IPO udah mulai guyur, ketika udah di periode lock up selesai itu udah di bottom. Gitu. Jadi udah langsung ketika periode lock up selesai rebound malah. Kalau GoTo ini beneran ketika periode lock up selesai, beneran orang baru jualan gitu, baru bisa jualan. Orang employee yang megang nggak ada yang bocor sama sekali shares, gitu ya. Okay. Employee yang megang shares dari bawah gitu itu baru bisa jualan kemarin. Itu juga nggak bisa jualan, ARB mulu. Oke. Dan GoTo by the way hari ini udah ke 87 ya saudara-saudara ya. Terakhir kemarin gue ngobrol sama Putra masih di cepean, sekarang udah di 87. 1, 2, 3 ya. Ingat 1, 2, 3. Sekarang 87. Nah sekarang nasib saham-saham yang lain yang juga kemudian jadi turunnya drastis nih gimana? Dari yang asingnya juga sebenarnya lihatnya ini kurang baik. Apanya nih kondisi ya, kata secara general berarti dong. Ya dilihat ada GoTo longsor, ada yang margin call, lalu kayak Telkom sama ASI kan juga rugi gara GoTo ya. Memang nggak rugi secara langsung, nggak secara operasional, tapi kan memberi sentimen negatif kan. Misalnya investor lihat sentimennya bukan ya. Oh nanti lapor kok bla bla. Lihat sentimennya dulu, sentimen negatif itu ngapain lu ikut gitu. Jadi ya ini impactnya ke situ dulu. Lalu ya memang kayaknya emang lagi Desember ini emang kurang gairah gitu. Jadi ya asing banyak kan sell.
Ya juga sekarang sisanya kali yang tinggal tersisa trading atau mungkin ngambil barang paling juga cuman lokal kali nggak sih? Ini Karena yang ada cuma lokal, kan? 6T gitu sisanya paling end up nanti terakhir ditutup di jam 3 pun paling cuman nggak sampai 10T 9T Dia ya nggak sih? transaksi kecil karena Kecil jualan banget. mulu gitu. Jadi sebenarnya ambruk udah parah, udah 6.600-an gitu. Nah, nextnya gimana? 6.683 nih ya ketika podcast gue mau Putra ngobrol nih ya Sobat Cuan. Tapi ya at least gue rasa sih gak akan jauh-jauh. Maksudnya pun kalau ada jam up pun gak akan setinggi iya, inilah. iya. Maksudnya gak akan setinggi ke 7.000 gitu ya. Berarti ini kayak apa ya? Ini di luar prediksi atau seperti apa? Karena gue ingat banget nih banyak banget sekuritas-sekuritas yang mereka udah taruh targetnya very konservatif banget. Itu di 7.100 7.000 gitu ya. Itu very konservatif sampai akhir tahun. Gue gak tahu nih akan kekejar atau gak sisa 2 minggu lagi. Lagi enggak sih, gue juga kasih target ke 72 73 ya di November apa. Tapi enggak kekejar kayaknya. Tapi biasanya kalau IHSG ambruk parah gini, kalau rebound bisa 3-4%. Benar. Tapi Jadi nutup-nutupin. akan ini gak sih, akan terjadi di bulan ini gak sih? Maksudnya reboundnya itu atau ya gak akan nyampe nih kayaknya. Ya, Kita bicara worst aja ya Sobat Cuan supaya lo bisa berjaga-jaga lah gitu. ya kalau ngomong worst ya tidak terjadi, tapi ada kemungkinan memang terjadi. Gitu. Apa faktor penyebabnya selain kemudian ada kondisi yang tidak mengenakan terkait saham-saham terus margin call dan lain-lain ya. Next di sisa 2 minggu ini yang paling akan memberatkan apa menurut lo? Sebenarnya ya kalau case kayak gini, MI juga sebenarnya nggak tinggal diam juga sih seharusnya ya. MI lokal terutama kan. Ya biasanya mereka nggak tinggal diam, aslinya gugur banyak ya udah mereka udah siapin dana buat nadah gitu. Mereka mau butuh buat ini juga Iya, kan. buat window dressing juga Window dressing mereka juga. kan. Iya. Jadi sebenarnya ini kesempatan kalau misalnya asing mau jual kan harus ada yang beli kan. Tuh. Jumlahnya gede. Ya asingnya maksa emang lagi pengen exit, maksa ada dapen lokal atau MI lokal yang beli. Ya ini cara dia maksa gitu. Biasanya kayak gitu. Dan itu Bisa lumayan jadi seperti ngebantu, itu. Apa? Nanti untuk ngedongkrak si indeks. Enggak, jadi dia pengen jualan tuh udah ada yang harus beli. Kalau dia jualan di November nggak ada yang beli. Oke. Gitu. Jadi dia malah rugi jual murah. Ya udah terpaksa mereka biasanya Strateginya jual kaburnya gitu. di Desember gitu biar ada yang nadah. Oke. Ini kayak terus harus kayak gimana? Mungkin sebagian besar Sobat Cuan yang nggak punya barang sih sebenarnya Nggak punya barang ya nadah aja. nada. Nah iya itu dia. Nih kalau nggak punya barang kan sebenarnya lo nggak ada beban, nggak ada beban apapun kan. Dan mungkin lo udah mulai bisa cicil masuk ke saham-saham yang diskonnya parah. YTD-nya tinggal 1%, 1,5%. Parah. Nadah aja itu udah mah. YTB tinggal 1,55%. Tapi gara-gara sebenarnya longsor parah ini apa IHSG merah parah ini gara-gara GoTo tuh minus 400 ke IHSG loh. Bener. Apakah soalnya cap-nya dia gede banget Iya, soalnya? kalau nggak ada itu IHSG Kalau nggak ada ya 7.100. aman sebenarnya sih. Berarti harus ada ini dong. Ya lu lihat lagi, cek recheck saham-sahamnya yang udah koreksi parah. Banking Telkom udah koreksi parah. ya Telkom. Belkom apa banking nggak gitu koreksi parah, tidak begitu terkoreksi major correction. Ya, jadi itu yang sebenarnya nahan IHSG. Telkom yang parah. Ya cek-cek aja yang mana yang bisa dilirik. Yang kayak gini-gini potensi naik 4%. Iya. Ya, bukan potensi. Kayak indeksnya 4%. Oh, ya potensi long termnya gue bilang. Yang mau nadah sekarang potensi long term ini bagus banget sebenarnya momennya buat nadah. Cuman dengan kapasitas atau kapitalisasi pasar yang gede banget dan turunnya sekarang drastis banget kan perlu ada angel penolong apa jika ada Siapa yang berani nadahin saham Goto? Siapa yang berani? Gue sih nggak berani ya. Even though di 80 perak ya nggak berani Iya, buat berani. lo ya. Nggak 80 nggak opportunity buat lo masuk. Nggak juga. Gue kocap baru mungkin mikir lagi. Parah. Nggak bisa turun lagi, nggak bisa di stock split lagi. Iya Goto kan nominal 1. Jadi kalau gocap tuh nggak bisa beneran nggak bisa turun. Ya opsi lu cuma nyangkut. Gitu atau apa gitu doang. Ya gitu. Mungkin Sobat Cuan ada yang ngerasain juga repot ya sekarang karena nggak bisa jualan. Lu gimana? Tapi most likely nggak bakal langsung gocap terus dikunci sih. Ya iyalah. Bakal dikasih kesempatan buat exit. Kasihan dong. Masa turunnya Duk. exitnya nggak ada waktu. Itu juga nggak disuspend tuh. Iya ya kenapa ya? Nggak tahu diumumkan aja belum. Oh karena perlahan-lahan. Enggak, kayaknya. bukan. Apa? Kalau perlahan-lahan tetap kena. Tapi karena ada alasannya. Biasanya kalau turunnya tanpa alasan atau naiknya tanpa alasan,
Baru ditanya Uma, ini kan ada alasan. Semua orang tahu kan lock up dibuka gitu. Oh Orang iya jualan iya, makin sebabnya kenceng. karena itu Iya, ya, jadi karena orang-orang- ditahan udah di lock terus locknya dibuka, ya udah waktunya jualan dong. Apa salahnya gue keluar? Iya, jadi out. nggak di Uma gitu. Nah terus gimana dong nih, beli sahamnya yang kayak gimana dong untuk Beli memanfaatkan koreksi yang begini? Cari yang udah longsor parah. 1 bulan month to date ini di Desember lu lihat yang month to date-nya udah longsor parah. Selain GoTo tentunya ya. Ya itu jangan ya lu. Itu sih terserah Bicap-bicapnya lu lihat. sih. Tahu kan lu jangan lu. Iya, tapi kalau gue lebih saranin ya misalnya resikonya tinggi, ya sobat cuan Iya, tahu resiko sendiri tinggi, kan. ya. Ayah update aja ke berbanyak Bareng- berita lah. Kalau mau kan lu tradingan aja, kalau mau GoTo ketika nanti rebound lu ambil terus naik dikit. Ih, lu sekarang jual. 87 besok jadi 70. Ya tunggu rebound, makanya tunggu rebound, jangan lu makan di ARB. Makan di ARB ya nyangkut. Ya ya benar. Karena tunggu rebound, misalnya udah terus mantul nih udah ARB lagi lu makan aja, kemungkinan bakal hijaunya kuat gitu. Kalau Karena- misalnya incernya yang tadi lo bilang udah longsornya parah, terus capnya juga kita lihat juga. Iya, yang masuk capnya lagi kan yang gede juga. gede-gede kalau pengen aman. Ya kayak tadi gue sebut Telkom 1, Big Bang tuh belum banyak yang longsor parah. Ya mungkin 4 itu bisa dilirik lah salah satunya yang bulan ini udah terkoreksi gitu. Big Bang sebenarnya menarik untuk long term ya, karena growth-nya masih cakep, masih bakal bagi dividen gede gitu. Yield-nya 4-5% oke lah. Cengli lebih baik daripada lu depositoin. Iya benar, jauh lah. Dan ya itulah dari gua ya, cari aja big cap yang masih menarik gitu. Gitu deh sobat cuan, ada blessing in disguise kah di tengah situasi seperti ini? Yang jelas lo tetap harus memantau ya portfolio dengan sebaik-baiknya sobat cuan. Thank you sobat cuan. Bye. Bye bye.